Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahtia Lurharani Angkalawi dengan inisial MOS 0886016. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada manusia. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebelumnya, apa itu gerak? Nah, ketika teman-teman melakukan suatu aktivitas dengan teman-teman berlari, kemudian teman-teman berjalan, atau misalnya teman-teman berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, sebetulnya teman-teman sudah melakukan yang namanya gerak. Nah, kemudian yang kedua, kenapa tulang itu disebut sebagai gerak pasif? Nah, tulang disebut sebagai gerak pasif karena yang menggerakkan tulang bukan tulang sendiri, akan tetapi yang menggerakkan tulang adalah otot. Karena otot mampu berkontraksi sehingga dia bisa menggerakkan tulang. Nah, jadi gerak itu teman-teman merupakan kerjasama hubungan antar tulang dan juga otot. Jadi kedua ini tidak bisa dihilangkan ya teman-teman, atau tidak bisa dipisahkan. Oke, lanjut ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah jenis tulang, kemudian bentuk tulang, fungsi tulang, sistem rangka, dan juga kelainan serta gangguan pada tulang. Nah, yang pertama adalah jenis tulang. Jenis tulang yang pertama adalah tulang rawan atau cartilago. Nah, tulang rawan ini memiliki 3 tipe. Yang pertama tulang rawan hialin, elastis, dan juga serat. Nah, tulang rawan ini terdapat di mana ya teman-teman? Nah, tulang rawan ini terdapat pada cuping hidung dan juga cuping telinga. Nah, bukan hanya di luar tubuh loh teman-teman, tetapi ada juga di dalam tubuh nih. Misalnya antara tulang rusuk dan tulang dada, sendi-sendi tulang, dan juga antar ruas tulang belakang. Nah, yang selanjutnya selain tulang rawan ada juga tulang osteon atau tulang sejati. Nah, tulang ini mempunyai sifat yang keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Nah, tulang itu juga tersusun atas bagian-bagian berikut. Yang pertama adalah osteoblast. Nah, osteoblast ini merupakan sel tulang yang muda yang akan membentuk osteosit. Nah, yang kedua ada osteosit. Nah, osteosit ini merupakan sel-sel tulang yang dewasa. Kemudian ada osteoprogenitor dan yang terakhir ada osteoklas. Nah, osteoklas ini mempunyai fungsi sebagai pemeliharaan, perawatan, dan juga perbaikan tulang. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya adalah letak tulang rawan pada tubuh. Nah, sudah dijelaskan ya tadi di mana saja letak tulang rawan pada tubuh kita. Nah, pada gambar ini agar lebih jelasnya lagi ya teman-teman di mana letak tulang rawan pada tubuh kita. Nah, yang selanjutnya adalah bentuk dari tulang-tulang kita. Nah, yang pertama adalah tulang pipa. Nah, tulang pipa ini berbentuk tabung dan pada umumnya dia berongga. Nah, contoh dari tulang pipa ini yaitu tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, dan juga tulang betis. Nah, yang selanjutnya adalah tulang pipih. Nah, tulang pipih ini mempunyai fungsi sebagai pelindung dan juga untuk memperkuat. Nah, contoh dari tulang pipih ini adalah tulang rusuk, tulang belikat, dan juga tulang tengkorak. Selanjutnya adalah tulang pendek. Nah, tulang pendek ini berbentuk kubus dan pada umumnya terletak pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Dan yang terakhir adalah tulang tak berbentuk. Nah, tulang tak berbentuk ini memiliki bentuk yang tak tentu seperti tulang pipa, tulang pipi, dan juga tulang pendek. Nah, contoh dari tulang tak berbentuk itu misalnya tulang wajah, kemudian ada tulang belakang, dan juga tulang pinggul. Nah, contoh dari berikut merupakan gambar dari tulang pendek, tulang pipih, dan juga tulang pipa. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi tulang. Nah, apa saja sih fungsi tulang dari tubuh kita? Yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Jadi yang memberi bentuk tubuh kita ini tulang ya teman-teman. Kemudian melindungi alat tubuh yang vital. Misalnya adalah otak. Nah, otak kan dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian ada lagi nih teman-teman, yaitu tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini melindungi paru-paru dan juga jantung kita.
Nah, yang ketiga ada menahan dan menegakkan tubuh kita. Kemudian tempat perlekatan otot, misalnya otot bisep dan juga otot trisep. Kemudian tempat menyimpan mineral, terutama pada kalsium dan juga fosfor. Kemudian tempat pembentukan sel darah dan tempat menyimpan energi, yaitu berupa yang tersimpan di sumsum kuning tulang. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah sistem rangka. Nah, berikut merupakan gambar dari rangka manusia. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing nih, di mana letak tulang kita, karena yaitu ada di diri kita sendiri. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah rangka tubuh manusia. Nah, rangka tubuh manusia ini secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ada rangka aksial. Nah, rangka aksial ini terdiri dari tulang tengkorak, hyoid, tulang belakang, dan juga tulang dada dan rusuk. Kemudian ada rangka apendikuler. Nah, rangka apendikuler ini terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang pangkal lengan, tulang pengumpil, dan tulang hasta, serta tangan dan juga kaki. Oke, selanjutnya adalah kelainan dan gangguan pada tulang. Nah, yang pertama itu adalah kekurangan vitamin D. Nah, jadi ketika kita kekurangan vitamin D, maka kita akan terjadi gangguan pada tulang. Misalnya yaitu adalah kelainan tersebut adalah osteomalacia atau kaki O, atau juga kaki yang berbentuk S. Oke, selanjutnya adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan pasti teman-teman sudah mengetahui kalau kecelakaan itu biasanya akan terjadi apa. Misalnya itu adalah patah tulang, kemudian ataupun memar. Tapi tidak semua kecelakaan akan terjadi seperti itu ya, teman-teman. Kemudian kebiasaan sifat tubuh yang salah. Nah, kebiasaan posisi tubuh yang salah yang dilakukan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kelainan tulang seperti lordosis, kifosis, skoliosis. Kemudian ada nekrosa. Nah, nekrosa ini terjadi jika selaput tulang rusak sehingga bagian tulang tidak memperoleh makanan, lalu mati dan mengering. Kemudian ada gangguan persendian, misalnya itu adalah terkilir atau juga artritis. Dan juga terakhir adalah serangan kuman pada sendi. Nah, yang selanjutnya adalah contoh dari kelainan tulang. Jadi teman-teman bisa lihat nih gambar dari skoliosis, lordosis, kifosis, dan juga gangguan pada persendian seperti artritis. Nah, yang selanjutnya adalah unity of science, yaitu keterkaitan unity of science dengan materi pada kesempatan ini, yaitu surat Yasin ayat 78 dan 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'azama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin 'alim. Yang artinya, dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Oke, baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Untuk kesimpulannya adalah tulang merupakan gerak pasif yang digerakkan oleh otot. Kemudian pada kelainan tulang terdiri dari kekurangan vitamin D, kemudian ada kecelakaan, kemudian ada nekrosa dan juga gangguan persendian. Jadi teman-teman dalam beraktivitas perlu hati-hati, kemudian jaga kesehatan biar tidak terjadi kelainan tulang. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.